Warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Selamat siang Bapak Ibu dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Senang sekali saya Wilujeng Jatiningsih dari Tulungagung bisa kembali di sini menemani Bapak Ibu untuk materi keren kita hari ini, yaitu strategi pembelajaran blended learning di era new normal. Hari ini kita akan bersama Dr. Uwais Anis Syahruman dari UNJ nih. Nah, kita akan ngulik bareng apa itu blended learning ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin sapa-sapa dulu. Boleh tahu Pak, saya hari ini yang sudah join dengan kita berapa orang nih? Sudah 50, sebagian bergabung di YouTube juga. Oke, terima kasih. Yang sudah saya hello sama kita adalah Bapak Rianto Mujiaman dari SCN Sanantanen Blitar. Ada juga Ibu Ririt Dwi Rahayu dari SDN Kepanjen Kidul 1. Sudah siap hadir bersama kita hari ini nih. Bapak Ibu, tolong diinformasikan kepada teman-teman yang belum bergabung dengan kita hari ini bahwa saat ini narasumber keren kita sudah ada di belakang layar, siap membagikan ilmunya kepada kita semua. Sekali lagi, materi kita hari ini adalah strategi pembelajaran blended learning di era new normal. Cocok banget dengan kondisi kita saat ini yang belum kelar-kelar juga keluar dari kondisi pandemi COVID-19 nih. Oke. Kita mulai tepat pukul berapa nih nanti Pak Say? Monggo bisa sudah dimulai, nanti yang lain bisa menyusul. Link sudah kita berikan. Ya, jadi kita sih bisa mulai tepat waktu nih ya. Siap. Kita menghargai teman-teman yang sudah hadir duluan tepat waktu, yang sudah standby sejak tadi ya. Sekarang tepat pukul 13.01 ya. Jam 13, jam 1:01. Pasti Bapak Ibu saat ini juga sambil ngantuk-ngantuk gini ya. Jangan lupa Bapak Ibu ketika kita mengikuti webinar hari ini, kurang lebih 90 menit kita akan standby bersama Dr. Uwais. Jangan lupa sediakan air putih untuk menjaga ginjal Bapak Ibu agar tetap sehat. Kita duduk manis, kita cari ilmu, tapi kita juga harus tetap sehat. Oke Bapak Ibu, Dr. Uwais sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini ya? Alhamdulillah siap, kita santai-santai saja. Siap. Oke Bapak Ibu, sekedar informasi, Bapak Uwais ini beliau adalah dosen di teknologi pendidikan ya, di teknologi pendidikan UNJ. Beliau ngajarnya mulai di UNJ itu mulai dari tahun 2020 sampai sekarang. Banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya Advisory Board Member of Asian Cyber University. Mulai dari tahun 2018 sampai sekarang yang terakhir ya. Oke Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini materi kita bersama Dr. Uwais Anis Syahruman MPD adalah strategi pembelajaran blended learning di era new normal. Kita bahagia banget loh karena Dr. Uwais itu menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita. Padahal beliaunya itu barusan sakit. Tapi demi kita semua dan demi berbagi ilmu ya, demi menjadi sosok yang lebih bermanfaat buat teman-teman, Dr. Uwais hadir di sini bersama kita untuk mengulik strategi pembelajaran blended learning di era new normal. Oke Dr. Uwais, saya nggak akan berpanjang-panjang, selebihnya saya kepingin banget, saya sudah ngebet untuk belajar dari panjenengan. Saya persilakan Dr. Uwais, silakan memulai materi kita hari ini. Terima kasih dokter. Ya, kembali kasih Ibu Lulut. Namanya Ibu Wilujeng Jatiningsih ya, dan juga Pak Saiful dan Pak Tio ini udah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim nih dengan teman-teman para peserta pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah kita sama-sama guru begitu dan akan bersinauri ya, mungkin sebentar saja ya, mungkin paling juga 1 jam gitu bersinauri dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu dan akan kita hadapi. Terutama triggernya itu adalah COVID gitu ya. Ternyata COVID itu membawa berkah Bapak dan Ibu sekalian, membuat kita jadi nampaknya orang Indonesia itu harus disentil dulu dengan sesuatu yang memaksa begitu, baru bisa
melakukan sesuatu yang kira-kira mudah-mudahan ada perubahan yang luar biasa terkait dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan ini selamat Hari Guru. Agak telat sedikit lah, nggak apa-apa gitu ya. Ya udah 2 hari yang lalu dan saya bangga gitu menjadi guru Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun saya ngajar di TK dulu hampir 3 tahun, sebentar lah ngajak nyanyi-nyanyi anak-anak gitu kan. Ngajar SD, kemudian SMP, ternyata berat ya ngajar kelas rendah itu. Ya akhirnya sejak tahun 2000 saya baru ngajar orang-orang gede, ternyata lebih enak nampaknya gitu ya. Nah kemudian berpetualang di pemerintahan gitu ya, kemudian di struktural, sekarang balik lagi ternyata ingin jadi guru saja dan enak menjadi guru gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini terima kasih bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat dan perubahan ya dalam cara pandang kita terkait dengan cara kita belajar dan membelajarkan. Nah, perkenankan saya akan sharing Bu Lulut. Nah sebentar. Yang mana ini saya khawatirnya tidak muncul, tidak kelihatan. Oke, ini dia. Saya pakai leaderboard. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan hal ini mohon Bapak Ibu selama masa selama masa presentasi ini saya minta Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat berkunjung ke menti.com Bapak Ibu sekalian, dan kita masukkan kodenya adalah 1762591. Bu Lulut mohon kabarin saya kalau memang suaranya hilang atau apa gitu. Saya khawatir ini koneksi saya tidak stabil. Oke. Siap. Nah, apakah sudah muncul kodenya 1762591 bagi yang sudah berkunjung ke menti.com? Ya kelihatan Pak. Bentar, saya nyoba. 1762591. Oke. Bapak Ibu silakan dicoba dibuka menti.com-nya ya. Ini ada pembelajaran blended yang membelajarkan teks, teach, dan touch ya Pak ya? Jadi kita kombinasikan tuh antara teknologi, teach, and touch. Nah, ini penting sekali ya, yang saya angkat dan ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu sekalian masuk menti.com, saya boleh lanjut Ibu Lulut? Silakan Bapak. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini biasa seperti kami kayak saya Prof. Ray juga selalu meminta Bapak Ibu untuk mohon tuliskan nih kira-kira untuk ngabsen di awal-awal nih biasanya asal institusi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, silakan Bapak Ibu aktif menuliskan asal institusi Bapak Ibu. Ini udah teman-teman langsung aktif nih dari SDN Bendo Gerit 2, ada UPT, SDN Tanjung Sari 1, ada Pagerwojo Sidoarjo juga Bapak. Teman-teman juga. Oh, keren. Yang di YouTube juga boleh bergabung, nggak masalah ya, yang di YouTube. Mungkin kalau yang di YouTube delay-nya agak lebih lama ya dibandingkan dengan ini. Oke. Ada teman-teman dari Jember, Blitar, Sidoarjo udah mulai ngisi nih. Oke. Baru yang masuk baru 7, ini mungkin kita tunggu sebentar. Kita informasikan lagi bagi Bapak Ibu yang baru masuk, silakan masuk ke menti.com. Dan kodenya adalah 1762591. Oke, silakan Bapak Ibu untuk bergabung di menti.com dengan kode 1762591. Dan Bapak Ibu koordinator daerah masing-masing, Bapak Ibu boleh bantu kami dengan mengingatkan teman-teman di WA grupnya atau di Telegram grupnya agar join bersama kita hari ini.
materi hari ini keren banget loh, sangat cocok dengan kondisi pandemi di new normal ini ya Pak ya. Iya, ya. Dan sampai sesi ini berakhir, kita tetap akan menggunakan ruang yang sama ya di menti.com ini dengan kode 1762591 ini. Jadi Bapak Ibu tidak harus keluar masuk dari menti.com, nggak masalah. Oke, saya juga akan ingatkan teman-teman di Tulungagung nih agar bisa join. Sepertinya yang di Tulungagung belum ada nih. Oke, saya akan ingatkan teman-teman. Ini ikut Blitar sudah ya. Ini udah negeri Telumpu. Telumpu di mana tuh ya? Saya Tuban, Bendogerit gitu ya. Sidoarjo itu berarti Surabaya ya. Tanjung Sari, Pakunden. Ini SD Negeri Pakunden. Rembang, Blitar. Oke, ini udah di sana semua ya. Trenggalek sudah ada. Jember, ini ada Jember nih. Ini harusnya Jember ini lebih gede tulisannya gitu ya. Saya Dr. Wes. Saya. Cuman sendirian. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman ya Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, memulai diskusi kita kali ini Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak ingin berteori sebenarnya, saya ingin bacakan satu kasus ilustratif saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mohon perhatikan, terutama buka telinga lebar-lebar nih terkait dengan kasus ilustratif yang akan saya ceritakan, karena tidak saya tulis di sini kasus ilustratifnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, saya ingin berikan dua kasus ilustratif. Siap-siap Bapak Ibu, mohon perhatikan. Dua kasus ilustratif ini ceritanya ini terjadi jauh-jauh tahun gitu, jauh-jauh tahun sebelum COVID-19. Nah, ceritanya begitu. Ini dua-duanya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang guru namanya Uwes. Nah, gurunya Uwes tinggal nun jauh di sana di kaki salah satu gunung di Jember gitu ya. Belum ada listrik, belum ada apalagi internet dan lain sebagainya. Nah, guru tersebut, ini guru sekolah dasar katakanlah, ingin membelajarkan siswa-siswinya terkait dengan perbedaan dan dapat menjelaskan, membedakan dan mengklasifikasikan zat cair, padat, dan gas. Jadi zat padat, cair, dan gas. Itu kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 3 SD lah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh guru Wes ini adalah sama seperti biasanya masuk dalam kelas, melakukan absen gitu ya, menyapa siswa-siswinya, kemudian semalam sebelum masuk dalam kelas gurunya sudah menyiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian pada saat masuk dalam kelas, setelah kegiatan awal, dalam kegiatan inti, guru yang namanya Uwes ini menjelaskan materi terkait dengan padat, cair, dan gas. Ya, dengan bersemangat, guru terus menjelaskan bahwa zat padat adalah bla 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 bla, molekulnya kuat, ikatan molekulnya kuat satu sama lain, ditulis di papan tulis, dijelaskan kepada anak-anak gitu ya. Kemudian diberikan contohnya. Berikut juga dengan zat cair, kemudian zat padat. Nah, setelah itu dilakukanlah tanya jawab dan mereka diberikan semacam latihan soal gitu ya terkait dengan hal tersebut. Kemudian di akhir guru memberikan rangkuman dan mungkin tindak lanjut gitu. Ini kasus ilustratif yang pertama. Nama gurunya adalah Uwes. Nah, kemudian kasus ilustratif kedua sama gitu ya. Ada seorang guru namanya Saiful. Maaf nih Pak Saiful ya, bukan Saiful yang ini sih, pokoknya Saiful lah gitu kira-kira. Dia ingin membelajarkan siswa-siswinya agar dapat menjelaskan, membedakan dan mengklasifikasikan padat, cair, dan gas. Itu zat padat, cair, dan gas. Apa yang dilakukan oleh Pak Saiful sebagai seorang guru? Dia masuk dalam kelas, kemudian menyapa anak-anak. Setelah itu Pak Saiful meminta anak-anak sekalian, yuk kita main di luar kelas. Kita akan berkumpul di bawah pohon rindang di lapangan sekolah yang ada di di sekitar sekolah tersebut. Nah, anak-anak dengan gembira pergi keluar, kemudian
Pak Saiful meminta anak-anak untuk berhitung angka 1 sampai 3. Kemudian yang merasa 1 berkumpul di kelompok 1, yang 2 di kelompok 2, yang 3 di kelompok 3. Yang dilakukan permainan seperti itu. Kemudian Pak Saiful minta setiap kelompok itu untuk kelompok 1 bikin satu lingkaran, kemudian mereka diminta untuk berpegangan erat-erat. Kemudian kelompok yang kedua bikin lingkaran juga, menempel tanpa pegangan erat-erat. Kemudian kelompok 3 dia membuat lingkaran, suruh agak berdekatan tapi tidak terlalu menempel betul dan tidak berpegangan erat. Kemudian Pak Saiful meminta salah seorang anak, ayo siapa yang bisa menubruk kelompok yang 1 ini, kelompok yang 2 sampai berhasil, begitu ya. Nah, kemudian Pak Saiful minta untuk kelompok 1 usahakan sekeras mungkin agar mereka bisa nembus. Nah, terus seperti itu sampai permainan itu dilakukan katakanlah 15 menit. Nah, setelah itu baru Pak Saiful menjelaskan ini adalah contoh zat padat. Nah, jadi setiap anggota dari kelompok itu mewakili molekul-molekul yang berikatan satu sama lain. Nah, kelompok 1 zat padat ini kan kuat. Kemudian begitu juga untuk yang cair dan untuk yang gas. Kira-kira selesailah menjelaskan tentang itu. Kemudian Pak Saiful meminta anak-anak sekarang silahkan Anda mencari benda-benda yang ada di sekitar tempat ini. Yang ada di sekitar tempat ini. Kemudian selama beberapa menit nanti Anda kembali lagi ke sini. Nah, kemudian Pak Saiful menyanyikan sebuah lagu. Dia sampaikan, nanti kalau Bapak lagu ini selesai, kalian sudah balik lagi di sini, nyanyi deh, kira seperti itu. Kemudian setelah balik, mereka diminta untuk mengklasifikasikan mana padat, mana cair, mana gas. Nah, gitu ya. Nah, di situ terjadi keributan nih anak-anak. Ini padat, ini cair, ini gas. Padahal yang dipertentangkan dia adalah tangkai daun talas misalnya. Kemudian Pak Saiful nengahin, ya kamu benar, kamu juga tidak salah bahwa ini padat, ini cair, dalam itu. Nah, sehingga anak-anak bisa paham bahwa padat, cair, dan gas itu adalah suatu kontinum, bukan sesuatu yang diskrit ya, bukan 0, 1 atau dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Pak Saiful ngajak siswa-siswinya masuk dalam kelas, dan di dalam kelas dilakukan refleksi. Setiap siswa berceritalah tentang apa yang terjadi dan apa pelajaran diambil selama ini dan lain sebagainya. Selesai, setelah itu ada tindak lanjut dan mata pelajaran untuk topik itu selesailah kira-kira. Itu 2 contoh kasus ilustratif Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mohon Bapak Ibu siap-siap di menti.com-nya. Ada satu pertanyaan yang ingin yang sebaiknya Bapak Ibu coba jawab terkait dengan 2 kasus ilustratif tersebut. Nah, oke ya. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih baik Bapak Ibu sekalian? Kasus 1 gurunya itu adalah Uwais, atau kasus 2 gurunya adalah Pak Saiful. Nah, gitu ya. Silahkan. Ini waktunya cuma 35 detik ya secara keseluruhan. Bagi yang ingin bergabung di menti.com silahkan. Bagi yang sudah bergabung silahkan pilih gitu ya. Ini sayang yang baru bergabung hanya sedikit di menti.com, tapi nggak apa-apa. Kita lihat. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaannya untuk kasusnya Pak Saiful dan Pak Uwais tadi itu, pilih yang satu. Oh, sudah habis waktunya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian, yang benar adalah kasus yang lebih baik adalah kasus yang nomor 5. Nomor 5. Yang kasus ilustratif yang 2 Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini ternyata apa yang terjadi di sini ternyata sama dengan hasil penelitian yang saya lakukan di tahun 2019. Jadi guru masih ya seperti inilah yang terjadi di kita. Kenapa? Karena untuk melakukan proses pembelajaran seperti yang ada di kasus ilustratif nomor 2 itu nampaknya ya agak lebih merepotkan, tapi fun untuk anak-anak, tapi lebih mengena. Saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa kasus nomor 2 itu termasuk blended learning. Blended learning. Yang di blended apa? Strateginya. Bapak Ibu bayangkan dalam 1-2 jam pelajaran itu ada berapa strategi yang dibuat oleh Pak Saiful.
ya kan? Sementara untuk yang kasus 1 itu cuma satu strategi, ceramah, diskusi, kemudian ya setelah itu latihan ya kira-kira, tapi tidak terlalu ini juga bicara tentang blended learning gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ketika ini saya sampaikan kemarin dalam seminar di tempat yang lain, lebih banyak memilih dia membenarkan kasus nomor 2 ya. Tapi ketika tanya, apakah yang dijawab Bapak Ibu sekalian itu adalah bahwa kasus nomor 2 adalah pembelajaran yang baik? Nah, gitu ya. Atau itu faktanya demikian. Nah, mereka bilang faktanya yang terjadi di kami adalah kasus nomor 1. Gitu ya. Jadi Bu Lulut, ini kalau kita lihat dari diagram ini gitu ya, diagram batang ini, artinya peserta ini masih jujur gitu Bapak dan Ibu sekalian. Yang terjadi di lapangan memang masih banyak seperti ini. Nah, inti daripada Merdeka Belajar Bapak dan Ibu sekalian itu ada seperti pada kasus ilustratif nomor 2. Nah, saya tanya Bu Lulut, inti dari Merdeka Belajar itu sebenarnya kasus nomor 1 apa kasus nomor 2 kira-kira Bu Lulut? Intinya mereka itu belajar tentang molekul ya? Iya. Nah, jadi dari Merdeka Belajar itu sepertinya adalah yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu adalah sama persis seperti kasus ilustratif yang saya sampaikan, kasus ilustratif nomor 2. Apa yang dilakukan oleh Pak Saiful ya, bukan yang dilakukan oleh guru yang namanya Uwais tadi. Itu udah Merdeka Belajar. Jadi belajar mungkin gitu ya, mungkin materi yang dia kuasai, daya serapnya siswa-siswi itu tidak terlalu ini, tapi ada keterampilan lain yang bisa terbangun. Dia menyampaikan ide, dia ketika mengklasifikasikan itu dan mencari dan lain sebagainya, dia memecahkan masalah, dia berpikir kritis dan lain sebagainya dengan aktivitas pembelajaran yang dibuat oleh Pak Saiful gitu ya. Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kasus ilustratif 3 dan 4. Kasus ilustratif 3 dan 4. Nah, pada kasus ilustratif 3 dan 4 ceritanya ini masuk pada masa COVID-19 nih Bu Lulu. Masuk, katakanlah ini terjadinya tahun 2020 setelah bulan Maret gitu ya. Setelah bulan Maret kan kita semuanya diminta betul untuk BDR belajar dari rumah. Nah, ketika belajar dari rumah Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ya daring kan gitu kira-kira ya, walaupun BDR sebenarnya nggak harus daring sebenarnya. Nah, ini ceritanya di kasus 3 ini daring. Nah, kasusnya sama ya. Gurunya yang namanya Uwais itu sekarang ngajar di tahun 2020, mengajarkan hal yang sama topiknya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Uwais itu adalah dia mencari informasi di internet, kemudian menemukan beberapa bahan ajar atau sumber belajar yang terkait dengan padat, cair, dan gas. Mungkin dia juga menemukan beberapa video ya terkait dengan itu. Kemudian apa yang dilakukan Pak Uwais tadi? Nah, akhirnya berdasarkan sumber belajar yang banyak itu dia seneng banget gitu ya. Akhirnya karena dia baru menguasai canva.com, Canva itu membuat slide presentasi dengan menggunakan Canva, mudah banget misalnya. Maka dia buatlah slide presentasi yang menjelaskan tentang padat, cair, dan gas. Terdiri dari katakanlah 20-30 slide. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Uwais itu adalah membuka Zoom Cloud Meeting kelas gitu ya, video conference dengan siswa-siswinya. Nah, biasa menyapa awal. Ketika sudah, maka Pak Uwais itu menjelaskan slide presentasi tersebut gitu ya, dengan di dalam Zoom Cloud Meeting itu menjelaskan padat, cair, dan gas kepada siswa-siswinya. Nah, gitu ya, yang terjadi kira-kira seperti itu. Kemudian dilakukan latihan, diminta mereka untuk mengerjakan sesuatu, kemudian diakhiri dengan kelas selesai. Itu kasus ilustratif 3. Nah, kemudian Pak Saiful sama-sama di tahun 2020, nah, menghadapi hal yang sama. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Saiful berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Uwais. Dia mencari informasi, ketemulah beberapa video, dia pilih video yang tepat, kemudian dia pilih ya, kemudian Pak Saiful itu menyiapkan menyiapkan lembar kerja gitu ya untuk anak-anak supaya bisa dikerjakan. Nah, sebelum masuk pada pertemuan berikutnya, Pak Saiful memberikan video tersebut kepada anak-anak lewat WhatsApp group untuk dilihat
Nah, gitu kan. Kemudian Pak Saiful ngasih lembar kerja lah yang sederhana, yang mungkin menantang, bisa dilakukan oleh anak-anak. Untuk anak-anak itu dapat mengklasifikasikan pada cair dan gas dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Kemudian anak-anak diminta memotret apa saja yang ada di sekitar rumahnya itu, dan dia minta diklasifikasikan dari hasil potretnya itu mana yang padat, cair, dan gas dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian tibalah pada saat berikutnya Pak Saiful mengadakan tadi dengan WhatsApp group ya tadi ya yang awalnya. Kemudian pada tanggal berikutnya, minggu berikutnya, Pak Saiful mengadakan video conference. Nah, video conference katakanlah dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Nah, pada saat video conference, Pak Saiful meminta, nah, anak-anak itu siapa yo yang ingin apakah yang sudah dilakukan yang kemarin sebenarnya, kemudian mereka saling mendemonstrasikan, mahasiswa yang lain memberikan komentar, kemudian Pak Saiful menengahi dan lain sebagainya terus sampai pembelajaran selesai. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah Bapak dan Ibu sekalian, di pertanyaan yang kedua, mohon siap-siap di menti.com Bapak Ibu, silahkan ya. Saya akan enter gitu ya, siap-siap. Pertanyaannya adalah sama seperti tadi, mana yang lebih baik Bapak dan Ibu sekalian, kasus yang dilakukan oleh Pak Wes nomor 1 atau kasus ilustratif nomor 2? Ayo silakan Bapak Ibu, saya sudah jawab nih. Waktunya agak mepet ya Pak ya, ini hanya berapa detik Pak waktunya? Kalau yang 35 detik saya buat, enggak apa-apa. Karena kalau lama-lama nanti kita kelamaan kan gitu. Tidak harus semua ya aktif ya. Ini yang penting mewakili lah beberapa orang, enggak apa-apa. 18 detik yang tidak lagi. bisa ya 14 detik lagi. Yang tidak bisa menti.com kan tidak masalah juga. Yang penting sudah mendengarkan apa yang sedang diilustrasikan ini. Oke. 3 detik terakhir. Nah, kita lihat. Mudah-mudahan nomor 2 nih Bulut jawabannya yang lebih banyak. Oh, betul kan gitu ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran yang lebih baik itu adalah seperti kasus ilustratif nomor 2 ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya ingin jelaskan Bapak Ibu sekalian sekarang. Jadi kasus ilustratif nomor 2 tadi ya, yang 1 dan 2 yang awal itu maksud kasus ilustratif nomor 2. Kemudian kasus ilustratif nomor 2 pada kesempatan terakhir tadi, itu Bapak Ibu sekalian, itu by konsep itu blended learning beneran. Itu pertama. Yang kedua, blended learningnya itu sudah student center active learning. Nah, jadi siswa yang menjadi fokus utama Bapak dan Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kasus nomor 1 ya, kasus yang ilustratif nomor 1 itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi sedia kala, ya kan? Nah, sementara Bapak dan Ibu sekalian, kasus nomor 2, nah nomor 2 yang tadi ya, yang Pak Saiful yang tadi, itu adalah pembelajarannya modern, walaupun teknologinya bukan teknologi modern, teknologi sedia kala gitu ya. Jadi saya selalu bilang Bapak dan Ibu sekalian, ini dalam konteks ya belum COVID ya, dalam konteks belum COVID, bahwa apa yang terjadi pada kasus pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Saiful misalnya yang seperti tadi, itu adalah pembelajaran modern. Cirinya apa? Cirinya dari pembelajaran modern cuma satu, siswa jadi pemain utama, bukan guru yang menjadi pemain utama. Coba bandingkan ya, ketika kasus ilustratif 1 yang awal tadi sebelum COVID-19, yang menjadi pemain utama siapa? Guru. Ketika kasus ilustratif yang ketiga, yang pasca ketika COVID-19 gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Wes juga, siapa yang menjadi pemain utama? Guru. Nah, berbeda dengan kasus yang kedua, baik yang sebelum COVID, pemain utamanya adalah siswa. Nah, kemudian pada saat COVID pun yang menjadi pemain utamanya adalah siswa. Nah, teknologinya adalah modern ya. Nah, kasus yang ketiga yang dilakukan oleh Wes tadi ya, kasus yang ketiga itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah,
Ini sudah saya teliti Bu Lulu di tahun 2019. Sayangnya itu sebelum COVID ya, sebelum COVID-19 dan masuk di international journal sih sebenarnya. Nah, ini terkait dengan hal ini. Nah, kasus nomor 4 inilah Bapak dan Ibu sekalian yang disebut dengan pembelajaran modern dengan teknologi modern. Nah, sekarang saya ingin tanya nih, kalau kita ingin hijrah Bu Lulu, mendingan nomor 1 atau mendingan nomor 2 atau mendingan nomor 3 atau mendingan nomor 4? Boleh saya pilih nomor 4 aja Pak? Langsung itu aja. Ya, kalau dalam situasi sekarang kan mestinya nomor 4 ya. Tapi untuk kasus Indonesia gitu, untuk melaksanakan kasus nomor 4 itu agak sulit. Kenapa? Karena yang sudah mendapat akses ke IT itu, teknologi informasi dan komunikasi itu, konon katanya itu baru 40 atau 30% ya. 70% di pelosok dan lain sebagainya kan tetap harus dengan pendekatan yang kasus ilustratif yang nomor 2 gitu ya, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa blended learning itu secara konsep bukan hanya sekedar kombinasi antara online dan tatap muka. Nah, tapi gitu ya, yang lebih bagus adalah kombinasi dari berbagai strategi untuk mencapai capaian pembelajaran, dan pembelajarannya efektif, efisien, dan jangan lupa joyful gitu ya, menyenangkan gitu, seperti kasus ilustratif 2 maupun kasus ilustratif yang nomor 4 gitu. Itu yang ingin saya sampaikan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaan tadi kan sudah dijawab. Saya kira ini nggak perlu kita jawab lagi ya. Jadi jika Bapak Ibu guru posisinya di mana, nah kita berharap posisi kita semua nih Bapak Ibu, ada yang jawab juga di nomor 4 gitu ya. Nah, silahkan deh kalau gitu dijawab ya. Saya sepakat nanti kalau kita memang mau di 2 atau di 4 gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang menentukan 2 atau 4 itu adalah si guru ya, setelah guru. Ya, karena ya Pak ya. Guru. Iya, gitu ya. Ini tinggal komitmen kita masing-masing saja sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita kan gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Ini saya bicarakan Bapak Ibu sekalian, ini adalah antara teknologi, pedagogi, dan juga human touch. Jadi saya sebut dengan antara teach, teach, dan touch gitu ya. Seperti apa gambarannya? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin melihatnya di sini Bapak dan Ibu sekalian. Seperti apa gerangan? Ya, kita ingin pahami sebentar. Nah, mari kita pahami kuadran setting belajar. Ini saya jelaskan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah seperti ini. Bahwa belajar itu bisa terjadi dalam 2 situasi ya. Kemarin siapa? Prof. Ray pasti menjelaskan ini juga dengan konteks yang berbeda ya. Jadi belajar itu terjadi sinkronius, juga terjadi secara asinkronus. Sinkronius itu artinya terikat oleh waktu antara yang belajar dengan yang membelajarkan. Sementara asynchronous learning itu tidak terikat oleh waktu. Nah, dalam konteks daring, saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa ada ruang belajarnya, ada 4 nih. Ruang belajar 1, 2, 3, 4. Begini. Ketika antara yang belajar dengan yang membelajarkan itu terikat oleh waktu dan juga ruang, nah, jadi berada pada ruang dan waktu yang sama, maka kita sebut dengan tatap muka. Nah, bahasa si US-nya ini pakai bahasa Banten, namanya live synchronous learning. Nah, kemudian ketika antara yang belajar dengan yang membelajarkan terikat oleh waktu, waktunya sama, tapi tempatnya berbeda-beda, ini namanya virtual synchronous learning, atau saya sebut sebagai tatap maya. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian,
Jika yang asynchronous itu belajar kapan saja dan di mana saja sendirian. Nah, ini nama self-directed asynchronous learning. Saya sebut dengan belajar mandiri. Sendirian nih. Berarti kan harus disiapkan bahan ajarnya nih, kayak tadi. Pak Saiful nyiapin videonya, dikirim lewat WhatsApp group gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah bisa belajar kapan saja dan di mana saja dengan orang lain, maka saya sebut dengan kolaboratif atau kolaboratif asynchronous learning. Contoh antar ruang belajar 3 dan 4 adalah seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya adalah Ibu Lulut itu ingin belajar tentang bagaimana membuat semur jengkol. Maka Ibu Lulut pelajari semur jengkol dari YouTube. Maka Ibu Lulut belajarnya kapan saja dan di mana saja. Bahan ajarnya adalah videonya lewat YouTube. Kemudian Bu Lulut dicobakan tuh bikin semur jengkolnya. Ternyata rasanya ndak enak. Nah, akhirnya Ibu Lulut berkeluh kesah lah dalam WhatsApp group, terus akhirnya terjadi diskusi dalam WhatsApp group itu gitu kira-kira ya. Nah, maka disinilah terjadi proses pembelajaran di mana Bu Lulut belajar kapan saja dan di mana saja dengan orang lain, masuk ke kolaboratif di sini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya yang saya sampaikan di sini adalah apakah yang dimaksud dengan BDR pembelajaran dari rumah ini hanya ruang belajar 2 saja? Nah, hanya ini saja gitu kan. Nah, faktanya di lapangan Bu Lulut, di kampus nih, terutama di kampus itu yang namanya ngajar dosen, katanya kan jadwal kuliah itu kalau di tatap muka di sini ya, biasanya itu hari Selasa jam 8 sampai jam 10 ya kan, tatap muka. Sehingga ketika belajar dari rumah, dosen itu setiap pertemuan itu 8 jam 8 sampai jam 10 itu melakukan tatap maya gitu ya. Padahal ada yang bisa dioptimalkan, itu adalah ruang belajar 3 dan ruang belajar 4 gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita harus dapat kombinasikan bagaimana kita belajarkan ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Maka itulah yang dimaksud dengan blended learning. Definisi siapa itu? Definisi si US. Orang mana si US? Orang Indonesia. Bagaimana membuat definisi seperti ini? Ada bukunya. Nah, ada hasil penelitiannya. Nah, disertasinya saya menghasilkan salah satu definisi ini. Jadi pembelajaran yang mengkombinasikan sedemikian rupa strategi terbaik dari aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron untuk apa? Menciptakan pengalaman belajar yang optimal sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Jadi kita, Bapak dan Ibu sekalian, harus sanggup mengkombinasikan antara ini, ruang belajar 2, ruang belajar 3, dan ruang belajar 4. Nah, kenapa ruang belajar 1 belum bisa ya? Tapi nanti setelah new normal, konon katanya ya bulan Januari kalau nggak salah Bu Lulut ya, Mas Nadiem itu membolehkan lagi di sini. Nah, nanti kita khawatirnya nih, nanti udah boleh masuk ke kelas nih, ini lupa semua nih yang ini nih. Nah, padahal ini bisa kita optimalkan, dan ini adalah ciri dari pembelajaran di era industri 4.0, sudah mengkombinasikan ruang belajar 2, 3, dan 4. Itu loh, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya, yang saya maksud. Jadi blended learning itu kita bicara bagaimana memilih dan menentukan kapan aktivitas belajar sinkron dan kapan asinkron untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya, kita penjelasannya gitu. Nah, ini terkait dengan ini. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin berikan contoh sekarang ini. Contoh ya Bapak Ibu sekalian, yang blended learningnya itu dalam daring. Mohon Bapak Ibu perhatikan. Contohnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Saya ingin perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian model pembelajaran yang terbaru nih, disebut dengan crossover learning. Kalau nggak salah ini tahun 2015. Ini dipakai di Eropa ya, terutama di Inggris. Ini ada satu istilah yang disebut dengan crossover learning.
Apa yang dimaksud dengan crossover learning, Bapak Ibu sekalian? Crossover learning itu adalah bagaimana guru menghubungkan antara aktivitas informal, pengalaman-pengalaman aktivitas yang terjadi secara informal. Informal itu berarti di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarganya dia, dengan pembelajaran formal yang terjadi di kelas. Contoh ya, saya berikan contoh saja sederhana Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya adalah ketika kita dulu sekolah dasar, itu kan sebenarnya guru ingin kita dapat menjelaskan hubungan antara sinar ultraviolet dengan fotosintesis. Nah, dengan fotosintesis. Bu Lulut ingat dulu suruh bikin kecambah kan ya Bu Lulut ya, nanam kecambah itu ya. Taruh di kapas gitu ya. Kan gitu, terus diperhatikan kan gitu ya. Nah sekarang kalau kita ingin crossover learning, caranya yang nggak harus begitu setiap tahun gitu. Nah jadi caranya adalah saya misalnya sebagai guru membuat satu LKS sederhana aja, mungkin 2-3 halaman begitu. Halaman pertama itu menjelaskan tentang bagaimana fotosintesis itu terjadi dan kaitannya dengan sinar ultraviolet, katakanlah begitu ya. Mungkin 2 atau 4 paragraf satu halaman menjelaskan itu dengan ilustrasi dan lain sebagainya. Itu pertama. Kalau gurunya itu misalnya agak lebih kreatif, penjelasan tentang fotosintesisnya itu dia buat dalam video presentasi gitu. Penjelasannya, atau misalnya dia menjelaskan tentang fotosintesis di papan tulis, direkam gitu ya, divideokan gitu ya penjelasannya gitu. Nah nanti di sedemikian rupa jadilah. Nah, kemudian di bawahnya dibuat LKS, lembar kerja. Nah, lembar kerjanya itu adalah meminta siswa-siswinya untuk pergi ke kebun atau pergi ke mana gitu untuk melihat situasi, misalnya kalau menemukan mengapa ada pohon yang lurus saja ke atas, ada yang belok ke sana gitu. Atau dia diminta memperhatikan kenapa pohon yang di bawah pohon rindang itu, rumput yang di bawah pohon rindang itu tidak tumbuh dan lain sebagainya. Kemudian guru minta anak-anak itu untuk menanyakan kepada pamannya, kepada tetangganya terkait dengan hal itu, mewawancarai ngapa ini dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah setelah itu anak-anak diminta oleh gurunya membuat laporannya, tidak dalam bentuk tertulis misalnya, boleh mereka milih menjelaskannya hanya dengan audio saja lewat apa gitu, atau dengan divideokan oleh mereka. Ini contoh saja loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah itu namanya mengaitkan antara informal ke formal gitu. Caranya adalah seperti itu. Nah, katakanlah ini situasinya memang ada akses internet, ada akses terhadap IT di sekolahnya tersebut. Nah, kemudian setelah itu dibuat oleh guru, maka itu disampaikanlah kepada siswa-siswinya melalui apa? Pilihannya macam-macam. Kalau memang memungkinkan melalui LMS, silahkan pakai LMS. Misalnya Google Classroom atau Edmodo atau Moodle misalnya di sekolah, nggak tahu saya pakai apa. Tapi kalau tidak memungkinkan pakai LMS, ya pakai sosial media. Nah, artinya guru akhirnya video yang dibuat, kalau memang ada videonya, LKS yang dibuat tadi, disampaikan kepada siswanya melalui sosial media, katakanlah WhatsApp group. Nah, kemudian diberi waktu selama 1 minggu untuk melakukan itu kan gitu ya. Nah, mereka diminta untuk, nah ini kan lagi BDR nih ceritanya. Nah, kemudian setelah selesai gitu crossover learning ini, baru siswa-siswinya itu diminta melakukan satu pertemuan dengan melakukan video conference. Tapi ketika video conference itu, guru itu lebih mengecek hasil usaha daripada siswa-siswinya itu pergi ke kebun, pergi ke sawah, nanya tetangganya, nanya ini, untuk menjelaskan kaitan antara mengapa satu pohon itu lurus atau bengkok atau apa dan sebagainya, kaitannya dengan fotosintesis. Nah, itu yang disebut dengan crossover learning. Nah, ketika guru menyiapkan materi tadi, bentuknya ada video atau hanya LKS saja gitu ya, disampaikan kepada siswanya melalui WhatsApp group, berarti itu adalah pembelajaran di ruang belajar berapa Bu? 3 atau 4? Di ruang belajar 4. 3. Nah, iya kan? Ruang belajar 3. Mengapa? Supaya siswa-siswinya bisa belajar kapan saja dan di mana saja sendirian. Tapi kan harus sudah disiapin oleh gurunya. Iya belum. Nah, tapi setelah ada tulisan LKS di situ untuk berkomunikasi dengan sumber belajar lain, itu tetangganya gitu atau orang tuanya atau apa di daerah sekitar situ, berarti sudah masuk ke ruang belajar 4. Kemudian guru juga membuka selama 1 minggu itu, silahkan Anda berdiskusi dengan gurunya lewat WhatsApp group. Nah, gitu, sehingga di sini
kelihatan bahwa antara ruang belajar 3 dan 4 nyambung. Nah, nyambung kan gitu ya. Nah, nyambung gitu. Nah, ini harus terjadi. Nah, setelah itu baru minggu berikutnya itu masuk ke ruang belajar 2. Nah, baik pada ruang belajar 3, ruang belajar 4 maupun ruang belajar 2 dalam satu kesatuan itu yang menjadi pemain utama siapa? Siswa, kan gitu loh. Nah, gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan blended learning. Sudah mengkombinasikan ruang belajar 3, ruang belajar 4, dan ruang belajar 2. Nah, coba kita bayangkan kalau nanti new normal, iya kan? Ruang belajar 1 bisa dipakai juga, kan gitu kira-kira ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi 3, 4, mungkin ruang belajarnya nggak dipakai, ruang belajar 2-nya nggak dipakai mungkin karena terlalu mahal untuk video conference. Kenapa harus ruang belajar 2? Langsung ruang belajar 1 saja. Tapi ruang belajar 3 dan 4 sebelum masuk ke ruang belajar 1 atau sebelum masuk belajar 2 dilakukan terlebih dahulu. Nah, proses yang seperti itu kalau Bu Lulut lihat di literatur yang ada namanya flipped classroom. Flipped classroom itu biarkan siswa belajar dulu sebelum masuk ke dalam kelas, sehingga dalam kelas itu lebih untuk membuktikan, untuk menunjukkan, untuk dan lain sebagainya. Ini contoh satu ya Bapak Ibu sekalian ya, clear ya. Nah, contoh saja ini supaya bisa memberikan inspirasi. Nggak tahu kalau nggak sepakat juga nggak jadi masalah loh Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kan hanya ini. Nah, contoh yang kedua adalah model pembelajaran yang disampaikan oleh Lee dan Euk Bon Lee dan Hanapin Elpek. Euk Ben Lee itu mahasiswanya, muridnya Hanapin ya. Hanapin itu ahli multimedia. Nah, di sini nama model pembelajarannya itu on it, learn it, and share it model. Contohnya adalah seperti ini Bapak dan Ibu. Contohnya ya. Seorang guru ingin membelajarkan tentang strata sosial. Nah, ya, strata sosial ya. Strata sosial itu, ya kan, struktur sosial dipengaruhi oleh keadaan sosial. Nah, keadaan sosial tertentu dalam satu komunitas itu akan membentuk strata sosial. Pertanyaannya adalah, ada satu komunitas tertentu memiliki strata sosial yang berbeda, tapi ada memiliki persamaan dengan strata sosial pada komunitas yang berbeda. Nah, apa yang dilakukan oleh guru adalah, misalnya ya, tujuannya adalah siswa dapat mencari persamaan, mencari perbedaan. Berarti kalau dalam bahasa Inggris itu to compare and to contrast gitu ya, antara satu strata sosial dengan strata sosial yang lain. Nah, maka yang dilakukan oleh guru adalah dia mencari kasus-kasus strata sosial di komunitas A, komunitas B, komunitas C, komunitas D, misalnya Kampung Naga gitu ya, atau apa tuh yang di Sulawesi Selatan tuh Toraja gitu, Trunyam, terus apalagi gitu kira-kira seperti itu. Dapatlah 4. Nah, dari 4 itu dicarikanlah sumber belajarnya oleh guru ya, apakah video, apakah penjelasan sendiri. Itu untuk apa? Untuk memfasilitasi ruang belajar 3, kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka dapatlah katakanlah 4 kasus bahan ajar yang terkait dengan 4 strata sosial tersebut. Nah, yang dilakukan oleh guru adalah siswa disuruh memilih 2 di antara 4 yang mereka akan bandingkan. Nah, itu yang dimaksud dengan on it. On it itu artinya siswa-siswi itu diberikan otonomi untuk melakukan pilihan, dan dia harus menerima konsekuensi dari pilihannya itu, dan dia menentukan memenuhi tujuannya, sehingga dia memilih A dan B yang ingin dia kontras. Nah, gitu kan kira-kira gitu. Nah, setelah itu guru meminta mereka untuk menghasilkan hasil compare and contrastnya itu sesuai dengan teknologi yang mereka kuasai gitu kan. Ada yang bikin video silahkan, ada yang bikin infografik silahkan, ada gambar saja silahkan gitu, ada apa-apa saja silahkan. Nah, itu termasuk on it. Nah, menurut itu. Nah, teori yang mendasarinya ini adalah teori self-determination theory, constructivism theory, atau constructionist theory sebenarnya. Supaya dia bisa making meaning-nya dia itu dilakukan dengan cara dia menuangkannya dengan sesuatu yang dia kuasai. Ada yang bisa lagu dengan lagu, ada yang bisa
gambar dengan gambar gitu. Itu maksudnya begitu. Itu pada on it. Nah, kemudian selama 1 minggu guru memberikan waktu nih kepada mereka untuk learn it. Nah, learn it itu artinya dia mencari informasi tambahan, boleh, kan bukan dari hanya guru yang dikasih ya, bisa lewat internet atau apa. Dia bertanya kepada sumber belajar lain di temennya atau guru lain boleh, atau dia berdiskusi dengan gurunya terkait dengan selama 1 minggu itu dibuka oleh gurunya. Nah, terjadi proses learn it. Nah, guru selama 1 minggu itu, gitu ya, selama 1 minggu itu memfasilitasi tuh, memberikan arahan, memberikan clue, memberikan itu dan sebagainya. Nah, pada saat pertemuan berikutnya baru share it. Share it itu artinya saatnya siswa-siswi, gitu ya. Nah, jadi ketika on it itu ruang belajar 2 ya, ruang belajar 3. Ketika learn it itu difasilitasi oleh guru, berarti sudah masuk ruang belajar 4. Nah, baru setelah share it masuk ruang belajar 2. Kalau masih dalam COVID. Tapi kalau sudah tidak COVID, masuk ruang belajar 1. Nah, pada saat ruang belajar 21 itu saatnya siswa-siswi untuk melakukan unjuk kinerjanya, gitu kan. Nah, setelah itu share it-nya tidak selesai di ruang belajar 2 saja, Bu Lulut. Tidak selesai di ruang belajar 1 saja, tapi apa yang telah mereka pelajari dia share lagi dengan cara apa? Mereka hasil refleksi daripada apa yang telah dia pelajari, kemudian produk dari learn it-nya itu dia upload di sosial medianya dia. Misalnya di IG, nah kan gitu kan, kemudian di FB. Nah, syukur-syukur gurunya minta lagi, yang penting ada komentar. Dari siapa? Wah, pokoknya harus ada komentar dari ayah bundanya. Nah, gitu kira-kira begitu. Nah, kemudian harus ada komentar dari temennya, boleh? Boleh. Tapi temennya yang mana nih? Nah, temennya dari sekolah lain kalau bisa gitu, memberikan komentar gitu ya. Nah, anak-anak sekarang kan seneng begitu loh. Nah, ini contoh ya, contoh yang kedua. Ini sudah blended learning. Dan kategori blended learningnya adalah flipped classroom. Nah, belajar dulu sebelum masuk dalam ruang belajar 2 atau ruang belajar 1. Nih, contoh yang kedua ya. Mau lagi contohnya atau cukup 2 aja lah, Bu Lulut? Boleh lagi, Pak. Cuma saya membayangkan kalau yang contoh 2 ini ya, sekarang kan lagi hit TikTok ya. Ini sangat cocok anak-anak nih yang suka TikTokan ya, daripada TikTok itu hanya untuk ngeracunin kita aja, mending buat share. Iya, betul, betul. On it, learn it, atau share. bikin podcast, Bu Lulut, podcast audio ya. Gitu. Iya. Mereka senang tuh bikin podcast. Iya. Gurunya ngikuti tren anak-anak yang sekarang ya, jangan hanya bisa melarang, oh TikTok itu jelek. Gak boleh gini, gak boleh gitu. Ada juga pakai itu loh Bu Lulut. Apa kalau nanti ada Flipgrid ya? Aplikasi Flipgrid itu, wah itu menarik itu untuk anak-anak. Nah, tapi saya nggak bisa jelasin di sini ya. Bapak Ibu bisa coba ya. Waktu itu saya cobakan untuk mahasiswa saya untuk action research, ya penelitian tindakan kelas ya untuk tesisnya. Dia pakai Flipgrid. Oh ya enak banget. Untuk share it-nya itu luar biasa. Learn it dan share it-nya pakai Flipgrid. Jadi gurunya itu menjelaskannya itu kayak seperti video call ya kepada mereka gitu. Wah enak banget gitu ya kira-kira. Tapi mohon diperhatikan nanti lingkungan sekolahnya, kalau nggak memungkinkan ya jangan dipaksa seperti itu. Itu gimana Bu Lulut ini? Lanjut ke contoh berikutnya. Lanjut dong Pak, makin seru nih. Ini contoh berikutnya adalah Bapak dan kalian ini agak mundur ke belakang. Tadi 2016 ya model itu dikembangkan. Yang ini 2014 apa 2012 saya lupa, ini namanya Sugata Mitra, ini orang India. Tapi dia profesor di salah satu universitas terkenal di Amerika, saya lupa namanya apa. Dan dia mendapatkan TED Prize, TED Talk Prize itu ya, luar biasa gitu. Nah di sini ini namanya Self-Organized Learning Environment Model, namanya SOLE. SOLE itu Self-Organized Learning Environment Model. Nah ternyata Self-Organized Learning Environment Model ini sama dengan contoh yang kedua, mirip. Cuman bedanya di langkah pertamanya itu big questions. Kalau di contoh yang kedua kan langkah pertamanya itu on it, mereka suruh memilih ya. Tapi kalau yang ini adalah big questions. Big question artinya ada pertanyaan yang besar gitu. Baru setelah itu learn it dan share it. Tapi nama yang dibuat oleh Sugata Mitra itu inquiry and publish. Jadi beda. Saya sama aja sebenarnya. Cuma inquiry ya sama dengan learn it dari. Nah, contohnya seperti ini.
Jadi misalnya penciptaan alam semesta, the origin of universe gitu ya kalau bahasa kerennya gitu ya. Bahasa Jembernya kan the origin of universe. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa orang membuat teori the origin of universe, ciptaan alam semesta, itu pertama. Pertanyaan besarnya apa asumsi dasar yang menjadikan teori itu seperti teori A, teori B, Big Bang gitu ya, kemudian apa lagi ya, konstanta, gitu, perubahan dan lain sebagainya. Nah, ada 4 di situ. Nah, ini namanya di situ. Jadi dibuat pertanyaan tersebut. Nah, oleh karena itu guru menyiapkan 4 teori tersebut. Nah, kalau metode sekarang metode yang lama-lama dengan jigsaw lah ya. Jadi guru menyiapkan teori A, teori B, teori C, teori D. Nah, teori A, teori B, teori C, teori D itu untuk memfasilitasi siswa-siswi belajar di ruang belajar 3 itu, belajar kapan saja di mana saja, bisa macam-macam. Kalau dibuat video itu lebih bagus. Kalau enggak ya dibuat teks saja yang terkait dengan teori. Tapi intinya adalah siswa diminta untuk memilih di antara salah satu dari 4. Nah, untuk menjelaskan itu kan, atau lebih tinggi lagi misalnya guru ingin meningkatkan anak-anak suruh milih 2 dari 4. Tapi pertanyaan besarnya adalah apa yang mendasari dia membuat teori belajarnya seperti itu. Teori penciptaan alam semestanya seperti itu misalnya. Apakah ada persamaan dan perbedaan dari itu? Nah, itu yang dia harus jawab. Nah, gitu. Nah, itu diberikan kepada siswa-siswinya materinya. Nah, bisa saja siswa-siswi juga mencari tambahannya lagi dari internet. Nah, tugasnya adalah siswa-siswi itu bisa menjelaskan itu. Nah, dikasih lagi waktu. Nah, caranya sama seperti itu. Selama 1 minggu atau 2 minggu ya terserah guru ya ininya untuk ini. Nah, selama 1 minggu itulah guru fasilitasi ruang belajar 4-nya itu kepada anak-anak. Nah, sekarang ruang belajar 4 itu difasilitasinya dengan apa? Nah, saya secara pribadi sampai sekarang Bu Lulut untuk memfasilitasi itu walaupun menggunakan Google Classroom atau misalnya Moodle, ternyata yang laku itu adalah WhatsApp group. Benar nggak Bu Lulut? Iya. Saya dengan mahasiswa saya komunikasinya WhatsApp group sampai sekarang nih. Saya lagi pikon aja mereka masih saya harus jawab mereka ya. Ini gitu ya teman, saya biarin aja dulu ya. Ini tugas Pak Uwes, Pak Ahmad gini, Pak bagaimana kalau begini nih. Saya kan harus jawab ini kan gitu. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Nah, tapi itu kan asynchronous kan, anytime anywhere gitu ya, kapan saja dan di mana saja. Nah, ini. Nah, kemudian baru setelah itu proses inquiry terjadi difasilitasi oleh guru di ruang belajar 4. Nah, masuklah pada publish ya, sama saja seperti tadi, masuk ke ruang belajar 2 kalau masih COVID. Kalau sudah tidak COVID, masuk ruang belajar 1. Gitu terus begitu. Ini contoh yang ketiga. Gimana menurut Bu Lulut nih contoh yang ketiga? Mirip-mirip atau kira-kira make sense nggak? Kalau saya sih jujur lebih suka yang nomor 2 tadi sih Pak. Oke, lebih suka nomor 2 itu ya gitu ya. Nomor 2 ya. Oke. Ini contoh yang terakhir, ini untuk yang vokasi ya Bapak Ibu sekalian. Untuk keterampilan. Di dalam blended learning itu ada rotation model sih ya. Salah satunya adalah flip classroom, itu rotation model juga. Nah, yang dirotasi, yang flip classroom yang tadi, seperti contoh 1, 2, 3 itu adalah kelasnya. Jadi belajar dulu di luar rumah, di luar sekolah, baru nanti di dalam sekolahnya ruang belajar 2 ruang belajar 2 atau ruang belajar 1 kan gitu dibalik. Nah, sekarang yang rotation model. Yang rotation model ini, Bapak Ibu sekalian, contohnya adalah anak-anak diminta untuk dapat melakukan sesuatu. Nah, sehingga membutuhkan satu tempat untuk praktek. Ya kan, untuk praktek. Maka materinya disampaikan oleh guru untuk dipelajari terlebih dahulu. Kemudian ya kalau memang ada video tutorialnya disampaikan. Nah, ketika mempraktekannya itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan gurunya yang mendatangi sekelompok siswa, gitu, atau siswanya yang datang sekolah tapi bergantian. Nah, untuk di ruang prakteknya tersebut gitu. Ini bisa dipakai seperti itu Bu Lulut. Contoh ya.
contoh yang kayak tadi, kayak yang kasus yang pertama crossover learning itu dilakukan oleh siswa kan, kayak crossover learning. Terus siswa di rumahnya sendiri kan mencari tentang hubungan antara fotosintesis dengan ini. Nah, ketika dalam 1 minggu selesai, katakanlah sekolahnya ini dan anak-anaknya ini kan tidak memiliki internet nih, ya kan? Misal ini kasusnya, maka harus terjadi dalam kondisi luring. Nah, contoh 1 dan 3 kan itu 1 sampai 3 itu kan kondisinya daring. Ini kondisinya luring. Nah, cuman model pembelajaran seperti crossover learning tadi. Nah, gitu. Maka apa yang terjadi? Yang dilakukan oleh guru ya. Pada saat mereka telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian ada 2 kemungkinan, guru mendatangi sekelompok mahasiswa secara bergantian, atau sebaliknya siswanya yang datang ke sekolah secara bergantian. Dari jam sekian sampai jam sekian 5 orang datang, dari jam sekian sampai jam sekian orang datang, gitu, hanya untuk menunjukkan dan guru menjelaskan tentang apa yang telah mereka lakukan. Itu kalau kasusnya seperti itu. Nah, tapi kalau kasusnya misalnya untuk praktek, nah ini kayak di perguruan tinggi ya, ini yang cocok dipakai adalah seperti ini. Nah, pelajari dulu dan lain sebagainya, baru masuk seperti itu. Nah, itu contoh yang keempat. In case itu situasinya harus luring. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ada yang sifatnya itu luring, ada sifatnya daring gitu ya. Jadi BDR itu kan tidak harus selalu daring gitu kan, bisa seperti ini contohnya gitu. Nah, mengapa contoh yang saya berikan seperti 1 dan 4? Nah, seperti 1 sampai 4 itu memposisikan siswa itu sebagai subjek, ya kan? Nah, mengapa itu penting? Nah, gitu ya. Maka itu penting, ini teorinya lah Bu Lulu. Saya nggak ingin bahas lebih banyak, nanti saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, belajar itu akan lebih bermakna jika siswa-siswi itu diberikan otonomi, diberikan penguatan, dia diminta untuk menyusun personal goals, kemudian untuk memilih ya, seperti yang saya contohkan 1 sampai 4 itu kan berikan contoh seperti ini. Baik yang crossover learning tadi, on it, learn it, share it, maupun self organized learning environment maupun rotation model kan memberikan peluang ini kepada siswa-siswi. Juga memberikan peluang untuk membuat personal meaning making, ya kan gitu, pada ruang belajar 4-nya kan gitu ya. Kemudian memberikan peluang scaffolding, artinya guru itu memberikan arahan dari yang rendah ke yang tinggi atau memberikan clue dan lain sebagainya. Kemudian representasi of emerging understanding atau representasi dari apa yang telah dipahami oleh siswa itu di dalam bentuk apa itu Pak Bu Lulut, sesuatu yang familiar oleh siswa itu kan gitu. Nah, gitu, dibuat podcast, dibuat vlog, dibuat macam-macam lah gitu kira-kira. Jadi representation of emerging understanding-nya itu dilakukan dengan cara sesuatu yang familiar dengan diri siswa. Nah, ini contoh 1 sampai 4 sudah menunjukkan ini loh, kalau Bu Lulut coba perhatikan, betul enggak? Ya kan? Nah, kemudian setelah itu sharing. Ya, ini menurut constructionism theory ya, ini saya suka typo. Ya, ini akan lebih bermakna kalau memberikan peluang kepada siswa-siswi untuk melakukan sharing, kan gitu ya. Kemudian dia sendiri yang mendesain dan mengembangkannya, kemudian menerima multiple perspektif. Artinya ketika di ruang belajar 2 tadi atau ruang belajar 1, kan dia menerima masukan dari teman-temannya. Ada refleksi, ada diskusi, bukan melulu dari guru atau dosen. Maka sintaksnya adalah seperti ini, kira-kira yang bawah-bawah ini ya, ini nggak perlu dijelaskan lebih rinci gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau dari kecil sudah seperti itu sampai kita SMA, sampai kita kuliah, maka anak-anak kita itu sudah akan terbiasa memperoleh otonomi. Ini teorinya begini dari Ryan dan Deci ya, saya ingin sebutkan. Dia akan terbiasa memperoleh otonomi, akan terbiasa mempunyai kedaulatan dan tanggung jawab, sehingga mereka akan terbiasa melakukan self-determined, menentukan sendiri dan menggovern dirinya sendiri, ya, mengatur dirinya sendiri, dan dia terbiasa untuk accountable. Nah, kita berharap bahwa ketika mereka kelak menjadi manusia, gitu ya, manusia itu berarti kan sudah berkeluarga, sudah terjun dalam masyarakat, dia sudah mampu menentukan tujuan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan dengan berbagai
frekuensi. Luar biasa ini. Kalau di tahun sekarang anak-anak sudah seperti ini, kita bisa bayangkan di tahun 2045 bonus demografis kita ini, maka anak-anak Indonesia itu akan kuat. Menurut saya, Bu Lulut, menurut saya esensi dari Merdeka Belajar itu kan ini sebenarnya. Otonomi. Iya kan? Makanya saya selalu mengacu kepada teori Ryan and Deci ini. Bahkan kalau Bu Lulut lihat di Kompasiana, itu saya membuat artikel ini 1 hari setelah pelantikan Mas Nadiem menjadi Mas Menteri. Saya harus baca nih ya. Iya, ketika dia melontarkan isu Merdeka Belajar, saya langsung bicara ini. Karena isu Merdeka Belajar itu bukan masalah menyederhanakan, apa namanya, RPP dan lain sebagainya, bukan. Tapi inti pembelajarannya itu adalah seperti kasus nomor 1, 2, 3, 4, atau kasus ilustratif 2, atau kasus ilustratif 4 gitu ya. Ini udah ada 6 contoh saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan Merdeka Belajar dalam bingkai blended learning, ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini saya buat kesimpulan ya sampai ini cukup seperti ini simpulan kita hari ini, Bu Lulut nih. Mohon perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah seperti ini: seberapa besar authentic and challenging task kita berikan kepada siswa-siswi kita? Coba perhatikan kasus 2, ilustratif 2, kasus ilustratif 4. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4. Intinya adalah memberikan tugas-tugas otentik dan menantang. Nah, menurut Asben itu bahwa meaningful learning itu terjadi kalau mereka diberikan authentic task. Bukan hanya authentic task katanya, tapi juga harus challenging task gitu ya. Nah, gitu kira-kira seperti itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sebesar itulah mereka, ya lagi salah lagi ngetiknya, mereka merasakan peran dan tanggung jawab. Dan itu kira-kira. Maka sebesar itulah peristiwa belajar itu mereka alami. Nah, peristiwa belajarnya memang peristiwa belajar bermakna semakin kira-kira begitu. Nah, maka Bapak D, sebesar itulah kualitas pembelajaran daring di sekolah kita. Sorry, ini masih di kampus ya, di sekolah kita gitu loh. Intinya adalah seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, jika kita anggap mengajar adalah menyampaikan materi, nah ini lagi-lagi seperti kasus ilustratif nomor 1 dan atau kasus ilustratif nomor 3, masih ingat kan Bapak Ibu? Nah, maka kita akan digantikan oleh media. Kita akan digantikan oleh Google, kita akan digantikan oleh YouTube gitu loh. Bu Lulut misalnya, kalau ingin tahu apa sih ontologi teknologi pendidikan, tidak perlu saya menjelaskan itu. Ibu Lulut cari di YouTube, ada penjelasan saya tentang ontologi teknologi pendidikan. Kalau ngajar hanya ingin menyampaikan materi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, salah satu profesi yang tidak akan pernah tergantikan sampai hari kiamat, ya kan? Itu adalah profesi guru. Salah satunya, ya kan? Tapi profesi guru yang mana? Bukan yang ini, nah, gitu ya maksudnya gitu. Nah, tapi guru yang membelajarkan. Nah, jika kita lakukan seperti contoh 1, 2, 3, 4, maka kita tak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini nggak usah, pasti Bapak Ibu isi yang paling kiri ya, gitu kira-kira ya Bapak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang atau yang akan datang, terlepas dari COVID-19 atau new normal nanti, kita tidak berbicara tentang teknologi sebenarnya. Tapi kita bicara tentang bagaimana menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi. Yang paling penting adalah pembelajarannya modern, walaupun teknologinya sederhana, atau pembelajarannya modern dengan teknologi modern. Begitu Bapak Ibu sekalian ya.
Ini kesimpulan terakhir ini sama seperti iklan tes sosro gitu. Apapun teknologinya, pembelajarannya harus student center active learning. Terima kasih dan Ibu Supriyan. Terima kasih sekali Pak Uwais yang mirip-mirip dengan Bapak Iko Uwais ya. Oke Pak, sebelum mengikuti kelas ini nih saya sudah bikin beberapa catatan ya. Sebelumnya jujur nih saya pikir yang namanya blended learning itu ya hanya menggabungkan antara daring dan luring, antara menggunakan teknologi dalam hal ini IT dan yang bukan IT. Ternyata menggabungkan strategi itu sendiri juga merupakan blended learning ya. Blended learning, levelnya ada 4 Bu Lulu. Level sekolah, ya kan? Level sekolah. Kalau di perguruan tinggi level kampus, level program studi, ya kan? Level mata kuliah, blended itu. Level aktivitas pembelajaran per pokok bahasa. Nah, iya kan? Nah, yang kita bahas tadi itu level activity, level pembelajaran per pokok bahasan gitu loh, gitu. Nah, dia blended learning terjadi di organisasi juga Bu Lulu. Jadi level organisasi, level divisi, level program pelatihan, level mata latih. Yang sekarang sudah tidak semuanya pelatih ya, kayak corporate university gitu, sama. Saya jadi makin tahu nih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Boleh silakan ngisi di kolom QA, jadi question answer. Silakan Bapak Ibu sambil saya ngecek ya Pak ya. Ya. Apakah ada pertanyaan untuk Bapak? Keren sekali materi hari ini Pak. Saya benar-benar jadi tahu loh. Dulu saya pikir blended learning ya udah pakai teknologi itu aja, antara tidak pakai teknologi dan tidak. Oke. Dan yang saya notice nih hari ini ciri pembelajaran modern adalah fokusnya ke anak ya. Jadi anak jadi pemeran utamanya. Kalau dulu saya sebelum hari ini ya, katakanlah saya sebelum hari ini saya adalah pemeran utamanya, maka setelah hari ini saya harus menjadikan murid sebagai pemeran utamanya. Oke Pak ya, terima kasih sekali Bapak. Pak, saya mungkin ada pertanyaan untuk Pak Wes nih. Pak, kadang itu kan intinya murid itu dijadikan pemeran utama ya. Murid itu diminta untuk aktif, misal dia ingin mengubahkan pendapat, entah itu pendapatnya atau jawabannya benar atau salah, kita pinginnya murid itu ngomong gitu ya. Apa yang ada di pikiranmu itu komunikasikan, seperti itu. Tapi ya jujur Pak, kalau di kasus saya, kadang itu saya stuck dengan kondisi siswa saya yang ketika saya, ayo kamu ceritakan tentang ini gitu ya. Ketika saya, kalau tatap maya saya menggunakan, ketika saya nge-team sama mereka, ayo coba ceritakan dong contoh nih. Saya kebetulan ngajar TIK Pak ya. Di TIK itu ada materi computational thinking. Di materi computational thinking saya mencoba menghubungkan materi saya dengan kehidupan saat ini. Nah, saya minta anak-anak itu menceritakan, anak-anak coba terangkan algoritmanya mencuci tangan, sebutkan step-stepnya. Tujuan saya itu kepinginnya anak-anak itu bisa mengeluarkan apa yang di pikirannya, dia bisa memberikan instruksi step by step dengan jelas. Intinya mereka bisa berkomunikasi. Nah, tapi sayangnya Pak, tolong nih saya dikasih ide. Mereka tuh cenderung diem aja. Disebut namanya juga diem aja. Boleh Pak, bagi tipsnya agar anak-anak itu aktif, berani mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka, sehingga fokus untuk mereka jadi pemeran utama itu dapat. Iya. Jadi intinya adalah mereka menjadi pemain utama, tapi tetap kita pakai teori operant conditioning atau teori apa ya, reward. Reward. Nah, yang jadi masalah adalah yang paling penting adalah immediate reward yang segera. Nah, misalnya ketika ada anak memberikan respon, ibu udah langsung, wah luar biasa si A dan sebagainya dengan sebut nama dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada teorinya. Teorinya itu namanya community of inquiry, Bu Lulu. Community inquiry itu artinya ada 3 hal dalam community of inquiry itu. Kita menghargai social presence, kedua menghargai cognitive presence, ketiga melakukan teaching presence, dan keempat yang satu lagi yang saya tambahkan ini adalah immediate. As immediate as possible, sesegera mungkin. Jadi misalnya murid Ibu Lulut itu ada namanya Saiful.
muridnya gitu ya, kira-kira begitu Pak Saiful. Nah Saiful itu langsung memberikan argumentasi gitu kan, maka Ibu Lulut langsung bilang, wah Pak Saiful nih alhamdulillah luar biasa Pak Saiful. Nah ketika Ibu Lulut menyebutkan Saiful dan luar biasa atau ngacungkan jempol atau dengan emoticon lah sekarang anak-anak itu kalau secara asinkronus, berarti dia secara sosial presence-nya itu sudah dihargai oleh. Nah ketika disebut Saiful saja itu hidungnya udah kembang. Iya kan? Nah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi itu, sorry bukan Pak Saiful ya karena ini murid ya, Saiful lah gitu kira-kira. Itu diulas oleh Ibu, diangkat, dijelaskan kepada anak-anak yang lain, itu nambah kembung lagi nih hidungnya. Anak-anak. Nah di situ dia merasa ada semacam merasa teraktualisasi dirinya. Iya kan? Iya. Nah, contohnya ini siapa yang muncul nih di samping Bu Lulut nih, Pak siapa? SLC Iya, Pak Andri Padana kalau di sebelah saya ini ya. Pak Andri ya, Pak Andri misalnya. Pak Andri misalnya ketua RT, misal. Kemudian rapat. Nah, di situ ada tokoh masyarakat. Lupa nggak di-mention oleh Pak Andri. Kemudian nggak diminta ininya, gitu kan kira-kira. Kemudian ketika dia mengungkapin masukannya, nggak di-mention masukannya oleh Pak Andri, kira-kira itu pertemuan berikutnya datang lagi nggak tuh dia kira-kira? Baper dong Pak. Baper, nah gitu ya. Nah sehingga ketika Saiful itu Ibu angkat suara sebut namanya, berikan apresiasi, terus apa yang diomongin, argumentasi, jangan lihat bagus atau jeleknya, jangan sampai dibanting. Nah jangan. Pokoknya kita appreciate, sebutkan. Nah maka pada saat itu dia merasa aktualisasi dirinya akan terangkat. Nah, besar kemungkinan pada pertemuan berikutnya dia akan lebih aktif lagi. Besar kemungkinan. Bagi teman-teman lainnya, dia ingin merasa seperti itu juga. Saya baca di sini kuncinya adalah jangan menjatuhkan orang di depan umum ya. Iya. Jadi angkat sosial presence. Saya menjatuhkan Pak Saiful nih barusannya, tapi enggak gitu kan. Tapi Saifulnya dimaksud bukan Saiful itu gitu. Maksud saya gini, angkat mereka dengan memberikan social presence. Angkat lagi dengan cognitive presence. Setelah itu hibur mereka dengan teaching present. Teaching present itu karena kita ingin memperbaiki ke yang lebih baik kan, mengarahkan lebih jauh lagi. Bahasa sederhananya scaffolding lah ya. Scaffolding itu dari tangga yang rendah ke tangga yang ke atas lagi. Berikan clue, berikan gini gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi yang paling penting adalah as immediate as possible. Nah, saya bimbing tesis, disertasi itu kayak gitu loh Bu Lulut. Jadi mereka tuh nggak stres ngadepin profesor itu, aduh ampun, gitu kira-kira. Saya pakai teori itu, ternyata mujarab loh untuk mahasiswa saya. Bukan hanya untuk disertasi ya, bukan untuk tesis, tapi untuk perkuliahan gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang nih, ini ada nih mahasiswa nih. Nih saya bacakan ya, mahasiswa mana tadi? Barusan mahasiswa S3 malah. Mohon maaf Pak Wes, saya baru kumpulkan tugas. Tugasnya saya kumpulkan lewat WhatsApp karena ada kesulitan. Kalau WhatsApp dong harusnya kayak gitu kan. Nah, mohon pertambahan waktu. Nah, gitulah kayak gitu. Tapi saya baca ini nanti, isinya, nanti saya akan gitukan gitu. Nah, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau memang kita tidak bisa ingin bahas sekarang ini, paling kita kasih notif, ya sebentar nanti saya ini. Tapi segera kita ini kan. Nah, segera kita ini kan yang kita lakukan. Nah, besar kemungkinan Bu Lulut itu siswa-siswa yang lain akan seperti itu. Tapi kita berpikir kurva normal saja Bu Lulut. Jangan berharap semuanya bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu hukum alam. Situasinya pasti kurva normal. Ada yang ujung kiri, ada ujung kanan. Tapi yang kiri itu bukan berarti nakal-nakal juga, enggak juga menurut saya. Toh faktanya teman saya dulu yang nakal-nakal menurut guru itu adalah di kurva kiri, sekarang malah lebih berhasil daripada yang kanan-kanan, yang juara satu mulu gitu loh. Iya kan? Gitu. Jadi ya guru itu ya harus full husnuzon lah, jangan sampai bersuudzon-suudzon, jangan ada sedikit pun suudzon, itu ndak boleh. Kata Mbah Maimun Juber begitu gitu, bukan kata si Wes. Termasuk menghargai jika ada jawaban atau pernyataan yang salah dari siswa ya. Jadi kita harus konstruksi jawaban yang benar dengan tetap menghargai. Kalau nggak salah itu The Porter kan bilang gitu. Bobby The Porter dalam buku Quantum Teaching itu dia dibilangnya begitu. Hargai sekecil apapun usaha mereka, sekecil apapun loh ya, sekecil apapun, sejelek apapun. Cuman dia nggak nyebut sejelek apapun. Nah, even though itu salah ya, even though itu salah menurut konsep. Tapi kan nggak apa-apa berbuat salah konsep loh. Ya kan, orang saya aja belajar teori belajar A, B, C, D selama kuliah, orang sekarang udah lupa semua kok. Tapi ketika saya
ketika saya ingin belajar lagi tentang itu kan saya bisa buka buku lagi, ya kan, nggak perlu harus itu. Iya. Kan? Nah, gitu. Oke, keren banget. Saya benar-benar banyak belajar. Pak, saya ada pertanyaan nih, ada senyum-senyum sendiri, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan yang ingin dicurhatkan gitu. Ya. Nah. Ya, terima kasih Dr. Wes, ini sangat menarik sekali ini materi ini. Ya, inilah Bu yang merdeka belajar. Konsep merdeka belajar yang sungguhnya yang ini harusnya kita mungkin teman-teman pendidik yang harus memahami dan harus bisa mengaplikasikannya. Seperti itu Dr. Wes ya. Iya. Dokter, tadi itu dokter Wes. Tadi itu sempat ada contoh saya ya yang lagi belajar bikin semur jengkol ya. Dan jujur saya kebetulan emang senang semur jengkol sih ya. Nah, dulu saya pikir kolaborasi itu harus bekerja sama dalam kelompok. Misal, oke, kalian membuat semur jengkol bareng-bareng, itu namanya kolaborasi menurut saya dulu. Ternyata curhat atau diskusi di WhatsApp grup itu pun sebenarnya juga kolaborasi ya, meskipun mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Ya, itu kolaborasi corone konsepsi US. Oh, corone, saya bacanya corona loh itu mikirnya tadi dulu. Jadi caranya menurut konsepsi US kolaboratif itu artinya dia tidak sendirian gitu dengan yang lain gitu. Oke, ya. Dan faktanya orang-orang menguasai sesuatu, bisa sesuatu itu lebih terjadi karena proses ruang belajar 3 dan 4. Hanya saja secara non formal kan. Ya, betul. Iya kan. Coba aja saya tanya Bu Lulut, bisa pasang jilbab kayak gitu itu lebih karena belajar 3 dan 4 kan? Iya kan. Nah gitu kira-kira. Terus pakai eyelashes atau pakai apa gitu 3 dan 4 kan gitu. Atau bagaimana beli headset yang kayak gitu, itu lebih dari 3 dan 4. Awalnya kan browsing ada headset kayak gini kan gitu kan. Itu kan ruang belajar 3. Kemudian cari spesifikasi, pelajari. Setelah itu tanya ke Pak Andri ini kayak gini gimana? Itu kan ruang belajar 4. Jadi 3 dan 4 itu. Betul. Nah, makanya saya itu protes. Konon katanya content is the king, buat saya bukan. Salah itu. Content is the queen, ya kan? King is learning activity. Nah, jadi ruang belajar 4 itu adalah king. Maka 3 dan 4 itu harus akan sakinah, mawaddah, warahmah. Nice. Iya. Santai banget. Artinya kalau siswa diberikan materi tanpa ada learning activity yang harus mereka lakukan, itu namanya jomblo gitu, kira-kira begitu. Learning aja ada pasangannya ya Pak ya? Iya, harus berpasangan itu. Iya. Nanti lebih diperkuat lagi masuk ke ruang belajar 2 atau ruang belajar 1. Oke. Atau sebaliknya dari 1 dulu baru 3, 4, 2. Nah, itu boleh lah, itu terserah lah. Bisa. Jadi 2, 3, 4 atau 3, 4, 1 atau apa gitu. Kayak formasi sepak bola lah. Oke. Analoginya keren-keren nih. Oke. Bapak Ibu, saat ini sudah pukul 14.22 nih Pak Saiful. Kita tunggu. Sepertinya kalau di kolom QA teman-teman belum ada pertanyaan. Apakah di YouTube ada pertanyaan untuk Pak Wes? Boleh intip YouTube-nya Pak? Linknya apa ya? Kalau YouTube coba Pak, saya ini yang tahu nih. Saya kebetulan fokus di Teams-nya Pak. Oke, kalimatnya Pak Wes tadi, yang profesi yang tidak akan tergantikan sampai kiamat adalah profesi guru, itu bikin merinding ya. Tapi bukan sembarang guru ya. Guru? Iya, guru yang bisa menghadirkan konsep belajar yang benar. Tapi jika dan hanya jika ya, guru jika dan hanya jika yang tadi itu. Iya. Kalau mengajar adalah menyampaikan materi itu di Google banyak. Oke. Seperti yang disampaikan Prof. Eko juga ya, kalau hanya mencari materi banyak sekali. Apa sih yang ada di internet sekarang hari ini ya? Yang dibutuhkan adalah tantangan kita saat ini sepertinya bagaimana kita menggunakan teknologi tapi tetap dapat personal touch-nya ke anak-anak gitu. Oke, sepertinya
Yang sudah community of inquiry tadi itu unsur touch-nya. Oke. Unsur touch-nya gitu ya. Unsur touch yang bisa dilakukan oleh guru. Ya, 4 jurus tadi itu social presence, cognitive presence, teaching presence, as immediate as possible, dilakukan selama 24/7 gitu, unconditionally gitu loh kata Adelma gitu ya. Ya kan gitu kan kira-kira begitu. Nah, itulah guru. Oke. Nah, tapi ya kalau udah jam 21 malam ya itu kan nanti daripada berantem sama anak mertua yang mendingan kita gitu. Iya, betul. Oke, Bapak. 24/7 nih, nanti kalau ada saya ingin diskusi boleh dong kami Japri Pak Wes, kita ada sesuatu yang diskusikan. Keren banget Pak dari hari ini, karena kami juga harus membenahi apa yang sudah pernah kami lakukan saat ini. Oke Pak Wes, saya rasa waktunya sudah habis. Nah, jika Pak Wes ada acara, kami kan nggak bisa meng-hold Pak Wes di sini terus-terusan nih, meskipun sebenarnya banyak sekali pertanyaan. Jangan, kasihan, saya harus siap-siap, mau ini dan sebagainya gitu ya. Setelah itu baru check-in dan lain sebagainya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata dan salah-salah kata, membuat perasaan yang tidak enak gitu ya. Kata orang Betawi kan kalau salah-salah kata ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mohon maaf ya Pak Wes jika ada salah-salah kata. Oke Bapak Ibu, Pak Wes sudah mundur diri. Saat ini saatnya kami say goodbye dulu juga dengan Bapak Ibu. Terima kasih sudah standby dan aktif di webinar hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap berinovasi, dan tetap jadi guru yang bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Sampai ketemu besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.